Jemapel Octavia Aryan Papandari dengan NIM 23020530063. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar dan teori belajar bahasa. Baik, yang pertama adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Fungsi dari bahasa adalah yang pertama membangun hubungan sosial, yang kedua menyampaikan budaya, yang ketiga dapat pula menjaga norma dan etika komunikasi. Lalu penting untuk menggunakan bahasa dengan tepat agar pesan yang ingin disampaikan tersampaikan dengan jelas dan hubungan sosial menjadi kuat. Untuk selanjutnya, teori bahasa. Ada 3 teori bahasa, yaitu teori bahasa struktural, yang kedua teori bahasa fungsional, dan yang ketiga teori bahasa interaksional. Yang pertama, teori bahasa struktural, yaitu bahasa sebagai sistem aturan yang harus dihafal dan dilatih melalui sebuah pengulangan. Kelebihannya, kalimat yang dihasilkan biasanya tepat dan secara tata bahasa pun tepat. Namun, ada pula kekurangannya, yaitu sering terasa kaku dan dirasa sangat membosankan. Untuk yang kedua, yaitu teori bahasa fungsional. Bahasa sebagai alat komunikasi untuk fungsi nyata, misalnya meminta, menolak, menasihati, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu teori bahasa interaksional, yaitu bahasa sebagai alat untuk membangun hubungan sosial. Ini difokuskan untuk interaksi, situasi, dan lawan bicara. Selanjutnya ada teori belajar bahasa. Yang pertama ada teori belajar behaviorisme, yaitu belajar melalui pembentukan kebiasaan, stimulus menjadi respon, dengan pengulangan yang akan mendapat pujian atau hadiah, seperti latihan grammar. Contohnya pengulangan kata atau kalimat oleh siswa. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitivisme, yaitu teori belajar bahasa dengan siswa aktif berpikir dan memahami sendiri. Jadi kuncinya adalah menggunakan pikiran individu masing-masing. Otak memiliki kemampuan bawaan untuk mengerti bahasa. Namun seringkali bantuan juga diperlukan untuk mempercepat belajar. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, yaitu fokus pada aspek kognitif dan emosional siswa yang mengedepankan motivasi, minat, dan kunci keberhasilan. Kenyamanan. Contoh metode ini yaitu belajar dengan kondisi yang rileks. Lalu selanjutnya adalah contoh pembelajaran dalam bahasa Prancis melalui teori-teori belajar. Yang pertama, penerapan dalam bahasa Prancis melalui teori belajar behavioristik, yaitu lewat pengulangan. Misalnya guru mengucapkan kata bonjour, lalu siswa menirukan. Dan contoh lain seperti guru berhitung 1 sampai 10 dalam bahasa Prancis, lalu siswa menirukan, sehingga itu membentuk kebiasaan secara otomatis. Yang kedua, contoh pembelajaran dalam bahasa Prancis melalui teori kognitivisme, yaitu siswa memahami aturan dan membentuk kalimat, misalnya je mange une pomme et je lis un livre, etc. Lalu yang terakhir
Penerapan teori belajar lewat interaksional, yaitu melalui praktek nyata, misalnya melalui dialog dalam bahasa Prancis di kafe seperti Je voudrais un café s'il vous plaît, combien ça coûte, etc. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan membangun hubungan sosial. Lalu teori bahasa berkembang dari aturan menuju komunikasi, lalu menuju interaksi sosial, membentuk interaksi sosial. Sedangkan teori belajar bahasa berkembang dari siswa pasif menjadi aktif, lalu menjadi siswa yang berpikir secara utuh, baik pikiran maupun perasaan. Kedua teori itu saling melengkapi, sehingga siswa dapat belajar bahasa dengan benar dan menyenangkan dan dapat digunakan secara nyata dalam proses belajarnya, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam berkomunikasi.